Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Terapi, masih dengan tema yang sama. Saya masih bersama dengan Mas Rianto, beliau adalah herbalis ya Mas. Kali ini saya tadi udah lihat-lihat produk beliau, mana ini yang menarik dibahas. Nah, yang sekarang lagi banyak yang nyari mungkin ini ya Mas ya, teh herbal langsing ya. Ya. Nah, langsing banyak ya, seperti saya sendiri. Maaf lagi ya. Seperti saya sendiri kan ini ya kurang nyaman lah, karena lemak-lemak di badan juga kurang, ini udah berlebihan. Nah, saya lihat ini kayaknya cocok, tapi kan saya juga butuh penjelasan ya Mas ya. Teh langsing ini apa Mas, gimana, semoga dijelaskan. Ya, intinya daripada langsing itu kan pencernanya bagus ya, gitu kan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak ngendap. Iya. Iya kan? Zat-zat yang tidak diperlukan tidak ya, tertinggal. Zat-zat yang tidak diperlukan tidak tertinggal di dalam tubuh kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat yaitu BAB-nya dulu. Oh, berkaitan ya kayaknya. Iya, berkaitan dengan BAB tadi, buang air besarnya. Nah, buang air besarnya itu secara normal itu ya, itu 14 jam kotoran itu harus sudah keluar. Paling tidak ya sehari 2 kali ya. Nah, kalau kita buang air besarnya sehari 1 kali, berarti kan kita ada yang tertunda. Ada penumpukan kotoran, terus gitu kan. Nah, akhirnya tadi bisa menghambat sirkulasi kerja organ tadi, organ yang lain ya, karena penumpukan itu jadi toksin. Nah, toksin ini yang nanti memberatkan kerja organ liver, gitu kan. Gitu. Nah, kalau kerja organ livernya sudah agak terbebani, akhirnya tadi lemak kurang bisa terurai dengan baik, gitu. Makanya kita buat teh langsing ini, gitu ya. Ini bahannya dari jati Belanda. Jati Belanda ya. Jati Belanda. Kayunya atau daunnya itu Mas? Itu daun. Daunnya ya, tetap ya. Daun jati Belanda ya. Terus ada jati Cina ya, ini digabung orang jati Cina sama jati Belanda. Blasteran ya, Cina sama Belanda ya. Blasteran ya, yang memang udah tenar ya di kalangan herbal, dan ada herbal yang lain yang kita mix masukkan emang untuk membantu kerja organ, selain untuk melancarkan buang air besar. Kalau buang air besarnya kita bagus ya, kita jaga pola makan, insya Allah cepat sekali untuk bisa menurunkan berat badan kita. Dengan intinya diusahakan itu dihindari dengan makan malam. Makan malam gitu. Yang sudah ya, makan malam itu diusahakan sebelum matahari terbenam. Jam 5 memang itu jam 5. Saranan dari beberapa ahli ya, memang seperti itu sih ya Mas. Juga ini bahannya apa aja Mas tadi Mas? Jati Cina dan jati Belanda ya. Sama teh hijau ya. Ada teh hijaunya juga ada ya. Oh ya. Ya gini Mas, teh hijau itu kan biasanya kan memang untuk produk langsingan ya, kayak orang-orang ini sudah populer lah ya. Tapi biasanya kan bikin mules Mas. Bikin mules kalau di produk-produk yang lain ya, maksudnya saya juga pernah merasakan itu. Ini bikin mules juga nggak sih Mas kalau ini? Nah, ini kan kita biasanya yang bikin mules kan tadi ada jati Cina ya. Ada jati Belanda, emang itu bikin mules perut ya. Cuman kan kalau hanya herbal itu tentunya bikin mules gitu kan. Karena kita sudah dimix dengan herbal yang lain gitu ya. Akhirnya secara efeknya itu mulesnya sudah jauh berkurang. Mules standar lah ya. Ya, mules standar orang mau biasanya ya. Biasanya kita agak mules, tapi setelah buang ya kita tidak mules lagi, biasa lagi. Itu juga tidak seperti urus-urus ya.
Ya, iya, iya, uang, betul. terus enggak ya. Ini biasanya untuk laporan pasien sendiri paling sekitar 3 kali 4 kali dalam satu hari untuk BAP-nya. Oh, iya, iya, iya. Ya, kemudian nih, nah tentu aja ya Mas ya, kalau ingin langsing kan ini hanya pendukung ya, Betul. terus pendukung. Yang pertama pola makan, Pola makan terus ya. olahraga juga ya Mas pasti ya. Pastinya olahraga harus dijalankan juga ya. Ya, diusahakan ya gerak ya. Iya. Jangan Gerak ini ya itu. jangan terlalu apa bedogok lah kalau Ya, bahasa kalaupun saya. pengen langsing terus dimakan, ditidur, makan, tidur ya. Iya, wacana itu tangsinya. Tuh. Oke. Kemudian ini satu lagi nih, ya, kalau ini kan langsing ya. Kalau ini saya tadi juga pilih-pilih nafsu makan. Ya. Nah, kadang kan ada orang yang eh, nafsu makannya kurang atau dia makan tuh biasa aja dan sedikit gitu. Nah ini ada herbal untuk herbal ya maksudnya ini untuk nafsu makan. Coba bisa dijelaskan dulu nggak Mas Rianto? Ya ini bisa dikatakan banyak ya untuk kasus-kasus yang emang orang-orang yang selera makannya kadang bisa hilang ya, bisa hilang gitu, nggak selera makan. Ini karena lauknya yang nggak ada Pak. Jadi gitu kan, gitu ya. Lauknya nggak ada atau memang. Nah ini kan berkaitan dengan masalah lambung juga tadi, gitu kan. Dan kalau lambung itu penuh dengan angin tadi, penuh dengan angin, akhirnya apa? Kita nafsu makannya ya pasti langsung berkurang ya. Kata kita Karena kan sudah penuh ya, sudah penuh dengan angin tadi. Apa yang menimbulkan angin lambung itu terlalu banyak gitu kan? Nah itu bisa karena ada tadi sebenarnya buang air besarnya kurang bagus gitu kan? Akhirnya angin yang harusnya ke bawah dia nggak masuk ke tertahan di lambung. Kan kotoran kan terfermentasi membuat gas ya. Ya betul. Bisa juga ada peradangan lambung. Nah, radang itu kan namanya luka ya. Luka kan kadang disiram air aja perih ya. Perih. Nah ini yang bisa juga menjadikan panas lambung. Itu karena perih itu tadi gitu kan. Nah itu menyebabkan banyaknya tadi ada angin gitu ya. Ada bisa jadi gas di lambung, akhirnya selera makannya jadi berkurang kayak gitu. Tapi ini bisa nggak Mas untuk anak-anak, kan banyak ya anak-anak yang nafsu makannya kurang, orang tuanya pasti bingung ya. Betul. Ketika saya juga kan tahu ya, kurkuma juga buat ini ya, menimbul nafsu makannya. Ya. Temulawak ya kurkuma ya. Ya ini bahan utamanya adalah kurkuma. Temulawak. Iya. Bahan utamanya ya gitu. Jadi bisa Mas ini diaplikasikan atau diberikan untuk anak-anak? Bisa banget. Bisa gitu banget ya, bisa banget. Tinggal diseduh aja misalnya untuk menimbulkan rasa manis bisa ditambahkan madu ya, ataupun enggak dengan gula merah ya. Gula merah atau gula aren. Arennya. Bisa. Iya. Batas usia nggak Mas? Untuk anak-anak itu? Untuk batas usia sebenarnya tidak ada batas usia ya. Kalau anak-anak bisa konsumsi sayuran, ini sama saja kan kayak sayuran. Iya, karena ini tidak ada batas usia. Dari alam ya kemarin yang sudah dijelaskan ya. Jadi kayak kita makan sayuran kan, kalau makan tiap hari pun boleh. Boleh ya. Kalau pas mungkinan gini kan, kalau kan kita sering ya, kalau kita lagi sembelit sayuran yang banyak seratnya yang lebih banyak. Betul. Gitu kan. Jadi kan gitu kayak ini ya, kalau kita ada satu kita untuk konsumsi harian juga bisa. Betul. Tapi ketika ada satu masalah, ini bisa dikonsumsi dengan dosis yang lebih banyak gitu ya Mas ya. Nah, ini saya mau ini lagi ya. Ini untuk rasanya itu seperti apa sih Mas? Apakah bisa nggak untuk kira-kira untuk anak-anak tuh masuk nggak rasa seperti ini? Biasanya kan kadang kan kalau herbal kan ada rasa kayak jamu ya gitu ya.
Ya, kalau ini rasa temulawak sebenarnya sudah populer ya. Sama anak-anak sebenarnya sudah populer, terbiasa sebenarnya. Dinamakan pahit juga enggak pahit ya, gitu kan. Tapi ya ada rasa lah ya, ada rasa. Cuman insya Allah sih untuk anak-anak juga banyak yang sudah biasa konsumsi, misalnya madu temulawak, misalnya kan, gitu kan, ataupun obat-obatan yang mengandung temulawak untuk nafsu makan, gitu kan, sudah terbiasa. Insya Allah juga nggak masalah sih. Gitu. Lebih ini ya, lebih simple ya. Anak-anak kan kadang minta minum apa yang manis. Ya, tinggal ditambahkan yang manis bisa. Ya, kalau harus minum obat atau minum sirup itu kan kadang kan susah ya. Ya, kadang malahan nggak mau. Berarti kalau minuman seperti ini kan, kalau minuman ini bisa juga di tambah gula atau madu, bisa dibawa ke sekolahan gitu. Iya, ya betul. Dibawakan dengan tumbler dan sebagainya ya. Kemudian ini Mas, kan kadang kan ada orang yang dengan penyakit kanker ya, kanker atau penyakit yang sudah berat, itu kan pasti nafsu makannya berkurang. Pasti ya itu. Rata-rata seperti itu. Udah malaslah makan lah, karena mungkin posisi badannya sudah nggak nyaman. Jadi untuk nafsu makan sendiri sudah malas-malasan. Apa ini bisa untuk dipakai orang seperti itu, Mas? Pernah ada gitu mungkin? Ya, sangat bisa sekali, karena ini kan berasal dari rempah-rempah ya tadi ya. Ada kunyit juga itu ya, untuk kasus peradangan lambung tadi ya, gitu, menetralisir asam lambung gitu kan. Temulawak juga tadi menetralisir asam lambung, membuang kelebihan angin dalam lambung, menguatkan liver gitu kan. Nah, ini kan mix yang bisa dikatakan sangat baik ya, sudah terkenal lah di masyarakat untuk herbal temulawak dan kunyit. Tentunya untuk kasus-kasus kanker juga, kalau hilang nafsu makan gitu kan, itu biasanya karena pengaruh dari pencernaannya yang emang sudah nggak optimal ya. Nggak optimal. Selain itu juga kadang timbul rasa cemas, stres gitu kan. Nah, rasa stres itu yang menimbulkan jadi asam. Asam lambungnya gampang naik. Jadi nafsu makannya jadi berkurang. Kadang kalau sakit yang lama tidak sembuh-sembuh juga menimbulkan kesetresan tersendiri. Dia depresi dengan saya kok seperti ini terus kondisinya. Tapi kalau dikasih herbal nafsu makannya enak, nanti akan hilang sendiri. Iya betul ya. Itu ya. Dia akan lah dipikirin ngapain gitu, makan aja gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, ini menarik Mas. Saya kan sudah menyinggung tentang cancer ya. Betul. Tadi Mas Rianto kan kayaknya ada itu produk tentang cancer. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya Mas ya. Siap. Iya. Mas Rianto juga punya produk atau program ya. Jadi paket ya Mas kalau cancer ya. Paket ya biasanya. Paket ya. Paket. Ya. Jadi sudah ada juga puluhan atau bahkan banyak sekali klien-klien yang sering memakai paket ini dan alhamdulillah bisa ini ya Mas ya, ada hasil ya. Ya, bisa dikatakan 95% itu keberhasilannya banyak yang sudah terbukti negatif ya di tes kanker. Alhamdulillah ya. Ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini cukup dulu ya Mas Rianto ya. Sudah panjang juga, nanti juga masih banyak sekali video atau produk yang ingin kita ulas ya. Masih ada apa aja nih Mas? Cancer, terus ada yang buat program hamil ya. Iya, ada promil gitu ya, ada kapsulan itu. Iya, terus ada minyak ikan. Itu salah satu pendukung juga ya, pendukung untuk ini. Ya, kita ulas nanti ya. Nanti kalau di spoiler terus nanti Olan nggak detail nanti. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rianto atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi kita tekankan atau kita selalu pesankan, ini adalah salah satu ikhtiar atau upaya dari kita, penyembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa untuk pantengin terus atau ikutin terus channel Beta Terapi. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Break down.